Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang pemuda desa yang tulus, duduk tak berdaya di sebuah ruangan mewah yang dingin. Di hadapannya, bukan secangkir teh hangat yang disajikan, melainkan segepok uang yang dilemparkan dengan angkuh ke atas meja. Setiap kata yang keluar dari mulut ayah kekasihnya terasa seperti bilah pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung kehormatannya. Cintanya dihina, harga dirinya diinjak-injak, dan masa depannya seolah dihancurkan dalam sekejap. Namun, di tengah keputusasaan yang paling kelam, sebuah janji yang mustahil terucap dari bibirnya yang bergetar. Mampukah janji itu membawanya menuju kebahagiaan? Atau justru menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Ruangan itu terasa dingin, bukan karena pendingin udara yang bekerja tanpa suara, melainkan karena keheningan yang membebani. Lantai marmer putih berkilauan di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit tinggi. Aroma sitrus yang lembut dan mahal menguar di udara, mencoba menyamarkan ketegangan yang pekat. Di ruangan seluas ini, suara detak jarum jam dinding antik di sudut ruangan terdengar seperti dentuman palu godam. Ini adalah dunia yang sangat asing bagi Bayu. Duduk di sofa kulit berwarna gading yang terasa terlalu empuk dan menelannya, Bayu mencoba mengatur napasnya. Kemeja batik berlengan panjang yang ia kenakan, kemeja terbaik yang ia miliki, terasa salah tempat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, meski ia berusaha keras untuk tetap tenang. Di seberangnya, di sebuah kursi tunggal yang lebih mirip singgasana, duduklah seorang pria parubaya dengan perawakan tegap. Namanya Hartono. Tatapannya tajam, setajam potongan jas yang ia kenakan. Sebuah jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, berkilau setiap kali ia menggerakkan jarinya. Ia adalah ayah dari gadis yang dicintai Bayu. Di samping pria itu, berdiri Alina. Gadis kota dengan mata seindah senja itu kini tampak layu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangannya saling meremas cemas. Sesekali ia melirik ke arah Bayu, tatapannya menyiratkan permohonan maaf, ketakutan, dan juga cinta yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali tatapan mereka bertemu, Bayu merasakan sejumput kekuatan merayap ke dalam hatinya. Ia ada di sini karena gadis itu. Ia harus kuat untuknya. Keheningan yang menyiksa itu akhirnya pecah. Pak Hartono meraih sebuah amplop coklat tebal dari atas meja mahoni di sampingnya. Dengan gerakan lambat yang disengaja, ia melemparkannya ke atas meja kaca di antara mereka. Amplop itu mendarat dengan suara gedebuk yang pelan namun terasa memekakan telinga. Isinya menyembul keluar. Tumpukan uang kertas berwarna merah, rapi, dan baru. Saya tidak tahu sihir apa yang kamu pakai pada putri saya, Pak Hartono memulai. Suaranya dingin, datar, dan penuh dengan nada merendahkan yang tak bisa disembunyikan. Tapi hubungan ini, hayalan ini, harus berakhir sekarang juga. Alina terisak pelan. Papa, tolong jangan begini. Pak Hartono mengabaikan putrinya. Matanya terkunci pada Bayu. Ambil uang itu. 500 juta rupiah. Saya rasa itu lebih dari cukup untuk kamu membangun rumah yang layak dan membeli 10 petak sawah di kampungmu. Anggap saja ini pesangon. Karena kamu sudah berani bermimpi terlalu tinggi. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Bayu. Ia menatap tumpukan uang itu. Warnanya yang merah seolah mengejek kemeja batiknya yang kusam. Uang sebanyak itu. Ia bahkan tidak pernah berani membayangkannya. Uang yang bisa mengubah hidup seluruh keluarganya. Tapi kemudian, ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Alina yang berlinang air mata. Di sana, ia tidak melihat keinginan akan uang atau kemewahan. Ia hanya melihat harapan. Dengan napas yang ia tarik dalam-dalam, Bayu menemukan kembali suaranya. Tenang, namun bergetar menahan gejolak di dalam dada. Maaf, Pak, ucapnya pelan. Namun setiap katanya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu.
Dengan segala hormat, harta Bapak tidak akan pernah cukup untuk membeli cinta saya kepada Alina. Alina menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Ia tidak menyangka Bayu akan memiliki keberanian sebesar itu. Pak Hartono tertegun sejenak, sebelum akhirnya tertawa. Tawa yang kering, sinis, dan penuh penghinaan. Cinta? Jangan naif. Anak muda. Cinta tidak bisa mengisi perut. Cinta tidak bisa membayar tagihan. Nanti kalau kalian menikah, putri saya mau kamu beri makan apa? Lumpur sawah. Hinaan itu menusuk langsung ke ulu hati. Lumpur sawah. Sesuatu yang menjadi sumber kehidupannya, sumber kejujurannya, kini dijadikan senjata untuk meremukannya. Bayu mengepalkan tangannya di bawah meja, merasakan kapalan di telapak tangannya sendiri. Kapalan yang menjadi saksi kerja kerasnya dari fajar hingga senja. Perlahan, ia berdiri. Posturnya tegap. Ia tidak lagi terlihat canggung. Ada sebuah martabat yang kini menyelimuti dirinya. Ia tidak menyentuh uang itu sedikit pun. Tatapannya lurus menantang tatapan dingin Pak Hartono. Beri saya waktu 1 tahun, Pak, kata Bayu dengan suara yang lebih mantap. Alina menatapnya dengan bingung. Pak Hartono mengangkat sebelah alisnya. Campuran antara geli dan penasaran. 1 tahun? Untuk apa? Ejeknya. Mencoba menjadi miliarder sepertiku? Jangan buang-buang waktumu. Bukan, jawab Bayu cepat. 1 tahun, untuk membuktikan pada Bapak, bahwa lumpur sawah yang Bapak hina ini, bisa memberikan kebahagiaan sejati untuk Alina. Kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh semua uang Bapak. Suasana kembali hening. Tantangan itu menggantung di udara. Sebuah tantangan yang mustahil, yang lahir dari keputusasaan sekaligus kehormatan. Pak Hartono menatap Bayu lama, dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilainya kembali. Lalu, sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Baik, desisnya. 1 tahun. Ide yang sangat menarik. Saya terima taruhanmu, anak petani. Mari kita lihat, apa yang bisa dilakukan oleh lumpur dalam 365 hari. 1 tahun sebelumnya. Jauh dari dinginnya marmer dan tatapan menusuk di ibu kota, udara terasa sejuk dan murni. Di sini, di sebuah desa bernama Ciptarasa yang bersandar di lereng Gunung Papandayan, Garut, kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda. Ritme yang didikte oleh matahari terbit dan terbenam, oleh musim tanam dan musim panen. Disinilah dunia Bayu. Namanya Bayu. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai pemuda pendiam yang masa depannya seolah sudah tergaris. Tak akan jauh dari cangkul dan sepetak sawah warisan orang tuanya. Setiap hari sebelum fajar menyingsing, saat kabut tebal masih memeluk lembah, Bayu sudah terjaga. Ia mengambil air wudhu yang dinginnya terasa menggigit tulang, menunaikan kewajibannya pada Sang Pencipta, Allah, lalu melangkah keluar dari rumah panggung sederhananya. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap helaan napas di udara pegunungan yang bersih ini adalah sebuah anugerah. Kerja keras adalah sahabatnya. Tangannya yang kapalan adalah bukti percakapannya dengan bumi setiap hari. Ia merawat petak-petak ladang sayurnya dengan telaten, mencabuti rumput liar, dan memastikan air mengalir dengan semestinya. Ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Seringkali, jika panennya berlebih, ia akan membagikannya pada tetangga yang kekurangan, terutama Mak Inah, seorang janda tua yang tinggal sendirian. Ini, Mak, ada sedikit rezeki, katanya sambil menyodorkan seikat kangkung dan beberapa buah tomat segar. Alhamdulillah. Terima kasih, Bayu. Semoga kebaikanmu dibalas berlipat ganda, jawab Mak Inah dengan senyum keriputnya. Bayu hanya membalas dengan senyuman tulus, lalu bergegas pergi sebelum wanita tua itu sempat menawarkan imbalan. Namun, tidak semua orang memandang kebaikannya dengan cara yang sama. Di warung kopi tempat para lelaki desa berkumpul, Bayu sering menjadi sasaran lelucon. Bayu, sampai kapan mau berteman dengan cangkul terus? Umur sudah mau kepala 3, kata seorang pemuda bernama Ujang, disambut tawa yang lain. Dia itu terlalu pemilih,
timpal yang lain. Atau memang tidak ada yang mau diajak hidup susah? Bayu yang sedang menyeruput kopi hitamnya hanya diam. Ia sudah terbiasa. Cacian dan hinaan itu seperti angin lalu yang berdesir di antara pohon-pohon pinus. Ia percaya, takdir setiap manusia sudah ada yang mengatur. Tugasnya hanyalah berusaha dan berdoa. Lalu suatu hari, angin membawa perubahan. Sebuah minibus dan beberapa mobil kota yang mengkilap memasuki desa, membawa rombongan mahasiswa dari Jakarta untuk program kuliah kerja nyata. Mereka seperti makhluk dari dunia lain. Pakaian mereka modis, cara bicara mereka cepat, dan tawa mereka terdengar lebih riang. Desa yang biasanya tenang mendadak menjadi lebih hidup. Saat itulah takdir mempertemukan mereka. Sore itu, hujan deras baru saja reda, menyisakan jalanan tanah desa yang licin dan berlumpur. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam, yang jelas bukan kendaraan yang cocok untuk medan seperti ini, terlihat kesulitan. Roda belakangnya terperosok dalam kubangan lumpur, berputar sia-sia dan justru membuat lubang semakin dalam. Di dalamnya, beberapa mahasiswi tampak panik. Salah satunya adalah Alina. Bayu yang sedang dalam perjalanan pulang dari ladang, dengan cangkul tersampir di bahu, melihat kejadian itu. Tanpa pikir panjang, ia meletakkan cangkulnya dan menghampiri. "Biar saya bantu, Neng," katanya sopan. Para mahasiswa itu menatapnya ragu, melihat penampilannya yang bersahaja dan berlumuran tanah. Tapi Alina, dari dalam mobil, melihat sesuatu yang lain di mata pemuda itu. Sebuah ketenangan dan keyakinan. "Tolong gasnya perlahan saja, jangan dipaksa," perintah Bayu. Dengan cekatan, ia mengumpulkan beberapa batu pipih dan patahan dahan kayu, lalu menyelipkannya di bawah roda yang terperosok untuk memberikan pijakan. Dengan tenaganya yang terlatih, ia mendorong bagian belakang mobil sekuat tenaga. Mesin meraung, lumpur menyiprat, dan setelah beberapa saat, mobil itu berhasil bebas. Alina dan teman-temannya keluar untuk berterima kasih. Alina mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya. "Terima kasih banyak, Mas. Ini, untuk sekadar tanda terima kasih." Bayu mundur selangkah. Tangannya menolak dengan halus. "Tidak usah, Neng. Di sini sudah kewajiban kami untuk saling tolong-menolong. Simpan saja uangnya." Ia tersenyum sekilas, lalu berbalik, menyampirkan kembali cangkulnya dan berjalan pulang, meninggalkan Alina yang berdiri terpaku, memegang uang di tangannya dengan perasaan takjub yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, Alina mulai mencari tahu tentang Bayu. Ia sering sengaja berjalan ke dekat ladang tempat Bayu bekerja, memulai percakapan canggung yang perlahan menjadi cair. Ia bertanya tentang cara menanam kol, tentang nama burung yang berkicau merdu, tentang filosofi hidup sederhana yang Bayu jalani. Bayu, yang awalnya pemalu, mulai terbuka. Ia menunjukkan pada Alina tempat terbaik untuk melihat matahari terbit, mengajarinya membedakan jejak binatang liar, dan menceritakan kisah-kisah legenda desa. Di mata Alina, Bayu adalah ensiklopedia berjalan tentang kehidupan yang tulus dan menyatu dengan alam. Sesuatu yang sangat kontras dengan kehidupannya di Jakarta yang penuh persaingan dan kepalsuan. Puncaknya adalah di suatu senja yang keemasan. Saat mereka sedang duduk di saung pinggir ladang, Bayu memetik setangkai bunga liar berwarna ungu yang tumbuh di dekatnya. Bunga yang sederhana, tapi sangat indah. Ia memberikannya pada Alina. "Ini tidak seindah bunga mawar di toko kota," kata Bayu malu-malu. "Tapi ia tumbuh dan berjuang sendiri di sini." Alina terdiam, hatinya tersentuh begitu dalam. Ia mengambil ponselnya, lalu memotret sebuah momen. Bukan wajah mereka, tapi sebuah gambar simbolis. Tangannya yang putih dan terawat, dengan lembut menerima bunga ungu itu dari tangan Bayu yang kasar, kapalan, dan masih menyisakan sedikit tanah kering. Kontras yang begitu puitis. Malamnya, ia mengunggah foto itu dengan sebuah tulisan. "Banyak yang mengukur kekayaan dari saldo rekening dan kemewahan. Hari ini aku belajar, kekayaan sejati adalah hati yang tulus, tangan yang tak lelah bekerja jujur, dan pribadi yang tak pernah menyerah pada keadaan. Terima kasih telah mengajariku arti, kaya,
yang sesungguhnya. Unggahan itu meledak. Ribuan orang menyukainya. Ratusan membagikannya. Dalam semalam, kisah mereka menjadi viral. Komentar-komentar positif dan dukungan membanjiri. Alina dan Bayu, dengan perasaan tak percaya, membaca semua itu dengan senyum bahagia di wajah mereka. Mereka merasa dunia merestui hubungan mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ponsel Alina berdering. Di layar tertera nama, Papa. Senyum di wajah Alina seketika lenyap, digantikan oleh pucat pasi. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Dari seberang, terdengar suara ayahnya yang dingin dan penuh amarah. Alina hanya bisa menjawab lirih. Iya, Pak. Baik. Alina akan segera pulang. Ia menutup telepon dan menatap Bayu dengan mata yang mulai basah oleh air mata. Pesta kebahagiaan mereka ternyata hanya berumur pendek. Langit senja yang tadinya keemasan kini seolah ikut meredup. Warnanya berubah menjadi jingga pucat yang melankolis. Kebahagiaan yang baru seumur jagung itu menguap begitu saja, digantikan oleh awan kelabu kecemasan. Telepon dari ayahnya adalah vonis. Alina harus kembali ke dunianya, dan Bayu harus tetap tinggal di dunianya. Begitulah seharusnya. Tapi hati mereka menolak untuk patuh. Malam itu terasa sangat panjang. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk berdampingan di beranda rumah panggung sederhana milik Bayu. Suara jangkrik dan katak yang biasanya menjadi musik pengantar tidur yang menenangkan, kini terdengar seperti lolongan kesedihan. Alina menyandarkan kepalanya di bahu Bayu, mencari kekuatan. Bayu sendiri hanya bisa menatap kosong ke kegelapan. Pikirannya berkecamuk. Ia merasa kecil, tak berdaya. Siapalah dirinya dibandingkan raksasa bernama Hartono itu? Ia hanyalah seorang petani, seorang anak desa yang harga dirinya baru saja diinjak-injak. Keesokan paginya, Alina sudah berkemas. Tas ranselnya yang tadinya penuh semangat petualangan, kini terasa berat membebani punggungnya. Bayu mengantarnya berjalan kaki menuju jalan utama di ujung desa, tempat mobil jemputan dari teman-teman KKN lainnya akan datang. Mereka berjalan dalam diam. Setiap langkah terasa berat. Melewati ladang-ladang yang menjadi saksi bisu mekarnya cinta mereka. Melewati warung kopi tempat Bayu sering menerima cemoohan. Beberapa pasang mata menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Ada yang kasihan, ada pula yang puas. Tiba di persimpangan jalan, Alina berhenti. Matanya kembali basah. Aku harus pergi, Bayu, bisiknya. Suaranya parau. Aku tahu, jawab Bayu. Ia ingin mengatakan banyak hal. Jangan pergi. Lawan ayahmu. Tetaplah di sini bersamaku. Tapi lidahnya keluh. Kata-kata itu terasa egois. Ia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain ketidakpastian. Tapi ini bukan akhir, kata Alina lagi. Kali ini dengan sorot mata yang lebih tegas. Ia meraih tangan Bayu, menggenggamnya erat. Dengar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di Jakarta. Papa pasti akan melakukan segalanya untuk memisahkan kita. Tapi kamu harus percaya padaku. Dan kamu harus berjanji untuk berjuang. Bayu menatapnya bingung. Berjuang? Berjuang melawan apa? Alina? Melawan ayahmu? Itu mustahil. Bukan melawan papa, sahut Alina cepat. Ia mengeluarkan ponselnya. Dengan beberapa kali sentuhan di layar, ia melakukan sesuatu. Tak lama, ponsel tua Bayu bergetar. Sebuah notifikasi pesan singkat dari bank masuk. Bayu membukanya dengan ragu. Matanya terbelalak melihat deretan angka nol yang begitu banyak. Ia tidak pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Alina, apa ini? Aku tidak bisa. SSSST. Potong Alina sambil meletakkan telunjuknya di bibir Bayu. Itu semua uang tabunganku. Uang yang aku kumpulkan dari sisa uang jajan dan hadiah ulang tahun. Anggap ini modal kita. Aku tidak mau kamu berjuang sendirian. Ini bukan sedekah, Bayu. Ini adalah investasi. Investasi untuk masa depan kita. Kamu adalah otaknya. Gunakan pengetahuanmu tentang tanah ini.
Aku akan mendukungmu dari belakang, dari Jakarta. Kita buktikan pada Papa. Kita bangun mimpi kita sendiri, bukan mimpi yang ia paksakan. Bayu terdiam, hatinya bergemuruh. Ini bukan lagi sekadar cinta romantis anak muda. Ini adalah sebuah kemitraan. Sebuah kepercayaan yang begitu besar diletakkan di pundaknya yang ringkih. Tepat saat itu, mobil yang akan menjemput Alina tiba. Waktu mereka habis. Tunggu aku, Bayu. Bisik Alina di sela isak tangisnya saat mereka berpelukan untuk terakhir kali. Apapun yang terjadi, tunggu aku. Dan berjuanglah. Bayu hanya bisa mengangguk. Terlalu banyak emosi yang menyumbat tenggorokannya. Ia menatap mobil itu menjauh, membawa serta separuh hatinya, hingga hilang di tikungan jalan. Kini, ia benar-benar sendirian. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Notifikasi di ponselnya terasa membakar sakunya. Uang itu, kepercayaan itu, janji itu. Semuanya terasa seperti beban yang menghimpit. Ia duduk termenung di saung pinggir ladangnya, tempat favoritnya bersama Alina. Ia menatap desanya yang terhampar di bawah. Desa yang indah, subur, namun miskin dan tertinggal. Ia teringat kata-kata ayahnya dulu. Tanah ini adalah ibu kita, Yu. Ia akan memberikan kehidupan, jika kita tahu cara memintanya dengan hormat. Ia teringat hinaan ayah Alina. Lumpur sawah. Ia teringat tawa sinis para pemuda di warung kopi. Ia memejamkan matanya, membiarkan semua rasa sakit, hinaan, dan harapan berbaur menjadi satu. Apakah ia pantas untuk Alina? Apakah ia bisa? Keraguan merayap seperti ular berbisa. Tapi kemudian, ia membuka matanya. Ia menatap puncak gunung Papandayan yang berdiri kokoh di kejauhan. Kokoh dan tak tergoyahkan oleh badai. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ide yang gila, yang berisiko, tapi juga penuh harapan. Ayah Alina memberinya waktu 1 tahun. Alina memberinya modal dan kepercayaan. Ia tidak bisa hanya menunggu takdir. Ia harus menjemputnya. Malam itu juga, setelah menenangkan hatinya, Bayu melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mendatangi Ujang dan beberapa pemuda lain yang sering mengejeknya, yang kini sedang berkumpul di gardu ronda. Mereka menatap kedatangan Bayu dengan heran dan sedikit curiga. Ada apa, Yu? Tumben sekali. Sapa Ujang. Nadanya masih sedikit mengejek. Bayu tidak memedulikan nada itu. Ia menatap teman-teman masa kecilnya itu satu persatu. Ia melihat keputusasaan yang sama di mata mereka. Keputusasaan yang tersembunyi di balik tawa dan cemoohan. Aku punya ide, kata Bayu. Suaranya mantap dan jelas. Tidak ada keraguan lagi di sana. Sebuah ide yang mungkin bisa mengubah nasib kita semua, bukan hanya nasibku. Malam itu, di gardu ronda yang hanya diterangi oleh satu bola lampu pijar yang redup, beberapa pasang mata menatap Bayu dengan tatapan tak percaya. Udara malam yang dingin terasa semakin pekat oleh keraguan mereka. Ide yang dilontarkan Bayu terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ujang, yang paling vokal di antara mereka, tertawa kecil. Tawa yang getir. Kamu ini habis makan apa, Yu? Agrowisata? Kamu sadar tidak kita ini siapa? Kita ini petani. Tugas kita itu mencangkul, menanam, panen, lalu jual ke tengkulak dengan harga yang kadang tidak masuk akal. Sudah, begitu saja terus sampai kita tua. Jangan bermimpi yang aneh-aneh. Justru karena itu, Jang, balas Bayu, suaranya tetap tenang namun mengandung api. Justru karena kita selalu diremehkan. Orang kota datang ke sini, melihat pemandangan indah, lalu pulang. Mereka tidak pernah tahu bagaimana susahnya kita. Mereka menghina lumpur kita. Ayah Alina bahkan menyebutnya begitu. Ia bilang, Alina mau makan apa? Lumpur sawah? Aku lelah dihina. Jang. Aku yakin kalian juga. Bayu menatap teman-temannya satu persatu. Ia melihat kelelahan di wajah mereka. Bukan lelah karena bekerja, tapi lelah karena tidak punya harapan. Aku tidak mengajak kalian bermimpi, lanjutnya.
Aku mengajak kalian membangun. Desa kita ini indah sekali. Udaranya sejuk. Pemandangannya tidak kalah dengan Lembang atau Puncak. Kenapa kita hanya menjadi penonton? Kenapa tidak kita kelola sendiri? Kita buat beberapa saung yang bagus untuk tempat orang bersantai. Kita tanam bunga-bunga yang cantik, bukan hanya sayuran. Kita buat paket untuk pengunjung. Mereka bisa belajar menanam, memetik sayur sendiri, merasakan hidup jadi petani untuk sehari. Mereka bayar untuk pengalaman itu. Pakai uang dari mana? Sela Adi, pemuda kurus yang lebih banyak diam. Membangun satu saung saja butuh biaya. Inilah saatnya. Bayu mengeluarkan ponselnya, membuka notifikasi dari bank yang semalaman tidak berani ia sentuh. Ia menunjukkan layar ponsel itu kepada mereka. Mata Ujang, Adi, dan yang lainnya terbelalak. Mereka saling pandang. Tak percaya. Ini bukan uangku, kata Bayu tegas. Ini adalah modal kepercayaan. Kepercayaan dari seseorang yang yakin bahwa kita bisa melakukan ini. Sekarang, aku bertanya pada kalian. Kalian lebih percaya pada cemoohan orang? Atau kalian mau percaya padaku dan mencoba mengubah nasib kita bersama-sama? Hening. Mereka semua terdiam. Berpikir, tawaran Bayu adalah sebuah perjudian besar. Tapi di sisi lain, hidup mereka selama ini juga tidak lebih dari sebuah kepasrahan yang membosankan. Akhirnya, Ujang menghela napas panjang. Baiklah, katanya. Aku ikut. Sudah muak aku mendengar ibuku mengeluh soal harga cabai yang anjlok. Tapi kalau ini gagal, kamu yang pertama aku salahkan, Yu. Satu persatu. Yang lain pun mengangguk setuju. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, sebuah kesepakatan terjalin. Kesepakatan untuk membangun harapan di atas tanah berlumpur yang selama ini hanya memberi mereka peluh dan panen yang tak menentu. Pekerjaan pun dimulai. Hari-hari berikutnya adalah hari terberat dalam hidup mereka. Bayu membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing. Ujang, yang ternyata punya bakat seni, ditugaskan merancang dan membuat kerangka saung dari bambu. Adi, yang paling telaten, bertanggung jawab atas pembibitan bunga dan tanaman hias. Bayu sendiri, bersama yang lain, mengerjakan bagian terberat, meratakan tanah, menggali fondasi, dan mengangkut material. Mereka bekerja dari pagi buta hingga petang. Peluh membasahi tubuh, kulit semakin legam terbakar matahari. Tangan yang sudah kapalan menjadi semakin tebal. Penduduk desa yang lain memandang mereka dengan aneh. Ada yang mencibir, menyebut mereka sebagai gerombolan pemimpi yang kurang kerjaan. Tapi mereka tidak peduli. Hinaan itu justru menjadi bahan bakar semangat. Tantangan datang silih berganti. Seminggu setelah pekerjaan dimulai, hujan badai datang di malam hari. Angin kencang merobohkan kerangka saung pertama yang baru setengah jadi. Keesokan paginya, mereka hanya bisa menatap nanar hasil kerja keras mereka yang porak-poranda. Semangat mereka jatuh. Sudah kuduga, desah Ujang sambil menendang sebatang bambu yang patah. Alam pun tidak setuju dengan ide gilamu ini, Yu. Semua mata tertuju pada Bayu, menunggu reaksinya. Bayu menatap reruntuhan itu. Hatinya sakit. Tapi kemudian ia teringat wajah Alina, teringat janjinya. Ia berbalik menatap teman-temannya. Kalau kita menyerah sekarang, katanya dengan suara serak, berarti kita setuju dengan semua hinaan mereka. Berarti kita memang pantas disebut pecundang. Ayo, kita bangun lagi. Kali ini, kita buat lebih kuat. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka mulai dari awal. Semangat itu menular. Mereka menjadi lebih solid, lebih kuat. Dukungan dari Alina adalah nyawa bagi perjuangan mereka. Setiap malam, setelah semua lelah, Bayu akan melakukan panggilan video dengan Alina. Di layar ponselnya yang retak, ia bisa melihat wajah Alina yang memberinya semangat. Desainnya bagus. Bayu, nanti aku coba buatkan logo sederhana ya, kata Alina dari kamarnya yang nyaman di Jakarta, sambil menunjukkan beberapa sketsa di bukunya. Aku juga sudah mulai membuat akun media sosial untuk desa kita. Namanya, Cipta Rasa Asri. Nanti kalau sudah ada yang bisa difoto,
Kita mulai promosikan. Melihat wajah dan mendengar suara Alina, semua lelah Bayu seolah sirna. Ia tahu ia tidak berjuang sendirian. Bulan demi bulan berlalu. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Dua buah saung yang kokoh dan artistik akhirnya berdiri. Di sekelilingnya, petak-petak bunga aneka warna mulai mekar. Sebuah papan nama sederhana dari kayu bertuliskan, "Selamat datang di Agrowisata Cipta Rasa Asri," terpasang di mulut jalan masuk. Semua masih sangat sederhana, jauh dari kata sempurna. Suatu sore, setelah menyelesaikan pengecatan terakhir pada salah satu saung, mereka berlima duduk beristirahat, memandang hasil kerja keras mereka. Ujang, Adi, dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Mereka tidak lagi melihat ladang sayur biasa. Mereka melihat sebuah awal yang baru. Ternyata, tidak terlalu buruk, gumam Ujang, nyaris seperti berbisik. Ada senyum tipis di wajahnya. Senyum tulus pertama yang Bayu lihat sejak mereka memulai proyek ini. Bayu ikut tersenyum. Ia memandang hamparan bunga berwarna-warni yang bermekaran di depan saung. Indah sekali. Sama seperti bunga liar berwarna ungu yang pernah ia berikan pada Alina. Ini adalah sebuah pertanda. Sebuah secercah harapan. Perjuangan mereka yang berat akhirnya mulai menunjukkan hasilnya. Jalan masih sangat panjang, tapi setidaknya, kini mereka punya sesuatu yang nyata untuk diperjuangkan. Papan nama kayu itu sudah terpasang. Saung-saung bambu sudah berdiri dengan gagah, dihiasi bantal-bantal duduk berwarna cerah. Hamparan bunga marigold dan aster kini sedang mekar-mekarnya, menciptakan permadani warna-warni yang memanjakan mata. Agrowisata Cipta Rasa Asri, begitu mereka menamainya, secara teknis sudah siap menerima tamu. Tapi, tidak ada tamu yang datang. Hari pertama berlalu dalam keheningan. Hari kedua, hanya ada suara angin. Memasuki hari ketiga, semangat yang tadinya membara di dada Bayu dan kawan-kawan mulai terasa dingin. Mereka duduk di salah satu saung, memandang hasil kerja keras mereka yang sepi peminat. Cemoohan dari penduduk desa kembali terdengar. Kali ini lebih tajam. "Sudah kubilang juga apa?" kata seorang pria parubaya di warung kopi. Cukup keras agar terdengar oleh Bayu yang kebetulan lewat. Memangnya ada orang kota mau datang jauh-jauh hanya untuk melihat kebun? Buang-buang waktu dan tenaga saja. Ujang dan yang lainnya mulai gelisah. Keraguan kembali menyelimuti mereka. "Apa kita salah langkah, Yu?" tanya Adi pelan suatu sore. Mungkin kata mereka benar. Ini semua hanya mimpi. Bayu sendiri merasakan kecemasan yang sama. Setiap malam, ia berdoa lebih khusyuk, memohon pada Sang Kuasa, Allah, agar dibukakan jalan. Ia melaporkan kebuntuan ini pada Alina lewat panggilan video. Wajahnya tampak lelah dan sedikit putus asa. Di seberang sana, di Jakarta, Alina tidak tinggal diam. Ia tahu, inilah saatnya ia bertempur di medannya sendiri. Medan digital. Dengan tekun, ia mengelola akun media sosial yang telah ia buat. Ia tidak hanya mengunggah foto-foto indah yang dikirimkan Bayu. Ia menulis cerita. Ia menceritakan kisah di balik Cipta Rasa Asri. Kisah tentang para pemuda desa yang menolak menyerah pada nasib. Kisah tentang mengubah hinaan menjadi sebuah karya. Ia menggunakan tagar-tagar populer seperti Hidden Game Garut, Wisata Alam Jawa Barat, dan Petualangan Desa. Tak hanya itu, ia melakukan riset. Ia mencari akun-akun travel blogger dan influencer dengan pengikut yang tidak terlalu besar, tapi memiliki interaksi yang tinggi. Ia menulis pesan pribadi kepada mereka satu persatu. Bukan pesan promosi yang kaku, melainkan undangan yang tulus. "Halo Kak, saya Alina. Saya punya cerita tentang sebuah tempat baru di Garut yang dibangun dari mimpi anak-anak muda desa. Tempatnya masih sangat sederhana, tapi punya hati. Jika kakak berkenan, saya dan teman-teman di Cipta Rasa Asri ingin mengundang kakak untuk berkunjung. Semua kami yang tanggung. Kami hanya ingin cerita kami didengar." Dari puluhan pesan yang ia kirim, hanya beberapa yang membalas. Dan hanya satu yang setuju untuk datang. Seorang travel blogger muda bernama Rian.
Kabar kedatangan Rian menjadi suntikan semangat bagi Bayu dan timnya. Mereka mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Saat Rian tiba, mereka menyambutnya bukan seperti pelanggan, tapi seperti tamu terhormat. Bayu sendiri yang menjadi pemandu, menceritakan setiap sudut tempat itu dengan penuh gairah. Rian tampak sangat terkesan, bukan hanya oleh keindahan tempatnya, tapi oleh ketulusan dan cerita di baliknya. 2 hari setelah kunjungan itu, sebuah video muncul di akun media sosial Rian. Video sinematik sederhana yang menampilkan keindahan cipta rasa asri, wawancara singkat dengan Bayu, dan senyum bangga Ujang dan Adi. Judulnya, Menemukan Surga Tersembunyi di Garut, dibangun dari air mata dan harapan. Video itu meledak, jauh lebih besar dari unggahan foto Alina dulu. Puluhan ribu orang menontonnya dalam sehari. Kolom komentar dibanjiri pertanyaan. Ini di mana lokasinya? Bagikan di peta dong. Dan keajaiban pun terjadi. Akhir pekan itu, untuk pertama kalinya, beberapa mobil dari luar kota mulai berdatangan. Awalnya 1, lalu 3, lalu 5. Bayu dan kawan-kawan yang tadinya pesimis, kini kalang kabut tapi juga luar biasa bahagia. Mereka melayani para tamu pertama mereka dengan segenap hati. Mereka menunjukkan cara memetik tomat ceri langsung dari pohonnya, menyajikan teh hangat dengan gula aren asli buatan Mak Inah, dan membiarkan anak-anak berlarian bebas di taman bunga. Para pengunjung itu pulang dengan senyum puas. Mereka mengunggah foto-foto mereka sendiri. Efek bola salju mulai bergulir. Dari mulut ke mulut, dari unggahan ke unggahan. Cipta rasa asri yang tadinya sepi, kini menjadi destinasi baru yang ramai dibicarakan. Di akhir pekan, saung-saung itu selalu penuh. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh Bayu dan timnya. Seluruh desa ikut merasakan dampaknya. Ibu-ibu mulai menitipkan kue-kue tradisional untuk dijual. Para bapak yang punya keahlian kerajinan tangan mulai memajang karyanya. Mak Inah bahkan dibuatkan sebuah warung kecil yang menjual opak dan ranginang buatannya, yang ternyata laris manis. Wajah-wajah yang dulu penuh cemoohan, kini berubah menjadi senyum ramah dan sapaan hangat. Bayu, Ujang, Adi, dan yang lainnya kini berjalan di desa dengan kepala tegak. Bukan karena sombong, tapi karena bangga. Mereka telah berhasil. Alhamdulillah, bulan-bulan berlalu dengan cepat. Hitungan 1 tahun sejak pertemuan di Jakarta itu semakin dekat. Cipta rasa asri kini telah menjadi sebuah usaha yang sehat dan terus berkembang. Bayu sudah bisa memberikan gaji yang layak untuk teman-temannya dan bahkan mulai menabung untuk pengembangan selanjutnya. Tepat seminggu sebelum batas waktu 1 tahun itu berakhir, ponsel Bayu berdering. Nomor tak dikenal dari Jakarta. Dengan ragu ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar formal dan dingin. Selamat sore. Apa saya berbicara dengan Bapak Bayu? Iya, betul. Dengan siapa ini? Saya Rahmat, asisten pribadi Bapak Hartono, kata suara itu. Jantung Bayu seketika berdebar kencang. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa Bapak Hartono akan mengunjungi lokasi Anda hari Jumat lusa, tepat 1 tahun sejak pertemuan terakhir Anda. Beliau ingin melihat hasil dari janji Anda. Mohon persiapkan diri. Terima kasih. Telepon ditutup. Bayu berdiri mematung. Ponsel masih menempel di telinga. Angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap agrowisata miliknya yang sedang ramai oleh tawa pengunjung. Semua kerja keras, semua peluh, semua harapan akan diadili dalam 2 hari lagi. Momen penentuan itu akhirnya tiba. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Inilah babak terakhirnya. 2 hari itu terasa seperti sewindu. Udara di Cipta Rasa Asri dipenuhi campuran 2 rasa, kebanggaan dan kecemasan. Bayu mengumpulkan timnya di pagi hari pertama. Wajah Ujang, Adi, dan yang lainnya tampak tegang. 2 hari lagi, penentu nasib kita akan datang, kata Bayu. Suaranya tenang namun tegas. Aku tidak minta kalian untuk berpura-pura atau melebih-lebihkan sesuatu. Aku hanya minta, kita tunjukkan apa adanya. Tunjukkan hasil dari keringat dan air mata kita selama 1 tahun ini.
Sambut tamu kita dengan cara terbaik yang kita bisa. Apapun keputusannya nanti, di mata saya, kita semua sudah menjadi pemenang karena kita berani berjuang. Kata-kata itu membakar kembali semangat mereka. 2 hari itu mereka gunakan bukan untuk membangun sesuatu yang baru, melainkan untuk menyempurnakan apa yang sudah ada. Mereka merapikan setiap sudut taman, memastikan setiap saung bersih dan wangi, dan menyiapkan jamuan sederhana dari hasil kebun mereka sendiri. Akhirnya, hari Jumat itu pun tiba. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah sedan hitam mewah yang mengkilap bergerak perlahan memasuki jalan masuk Cipta Rasa Asri yang kini sudah diperkeras dengan batu. Mobil itu berhenti tepat di area parkir utama. Semua kegiatan seolah terhenti. Para pengunjung yang sedang bersantai menoleh penasaran. Bayu, Ujang, dan Adi berdiri di depan, siap menyambut. Pintu mobil terbuka. Yang pertama turun adalah Alina. Ia mengenakan gaun sederhana namun anggun, wajahnya menyiratkan kecemasan yang mendalam. Lalu, dari pintu lainnya, turunlah Pak Hartono. Ia masih sama seperti setahun yang lalu, mengenakan kemeja berkerah mahal dan celana bahan. Wajahnya datar, matanya yang tajam langsung memindai seluruh area dengan tatapan seorang penilai. Bayu melangkah maju, diikuti Alina yang langsung berdiri di sampingnya. "Selamat datang di Cipta Rasa Asri, Pak." Sapa Bayu, suaranya mantap. Tidak ada lagi kegugupan seperti dulu. Ia bukan lagi anak desa yang ketakutan. Ia adalah tuan rumah. Pak Hartono hanya mengangguk singkat, lalu mulai berjalan. Bayu, dengan Alina di sisinya, bertindak sebagai pemandu. Ia tidak banyak bicara. Ia membiarkan tempat itu yang bercerita. Ia membiarkan Pak Hartono melihat sendiri anak-anak yang tertawa riang di Taman Kelinci Mini. Ia membiarkannya melihat sekelompok ibu-ibu dari kota yang sedang asyik belajar membuat kerajinan tangan dari bambu bersama Ujang. Ia membiarkannya melihat Adi yang dengan sabar menjelaskan cara merawat tanaman kepada seorang bapak tua. Mereka berhenti di dekat warung kecil Mainah. Wanita tua itu menyambut dengan senyum tulus. "Silakan dicicipi kuenya, Tuan. Ini buatan sendiri, asli dari singkong kebun." Pak Hartono menatap Mainah, lalu menatap warung sederhananya yang ramai dikunjungi. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Ia melihat sebuah kehidupan, sebuah ekosistem ekonomi kecil yang berputar dengan sehat. Di tengah keramaian, ia menghentikan seorang pria yang sedang berfoto bersama keluarganya. "Maaf, Pak, saya boleh bertanya?" kata Pak Hartono. Pria itu menoleh. "Oh, tentu saja, Pak. Bagaimana tempat ini menurut Anda?" Pria itu tersenyum lebar. "Luar biasa, Pak. Saya tahu dari media sosial. Awalnya kira biasa saja. Ternyata tempatnya sangat asri, udaranya segar, dan yang paling penting, orang-orangnya ramah sekali. Terasa tulus, bukan dibuat-buat. Anak saya senang sekali bisa memberi makan kelinci. Jarang ada tempat wisata seperti ini sekarang. Sangat direkomendasikan." Pak Hartono terdiam mendengar jawaban itu. Sebuah ulasan jujur dari pengunjung acak, lebih berharga dari laporan bisnis manapun. Akhirnya, Bayu membawa mereka ke saung tertinggi dan terindah, yang memiliki pemandangan langsung ke lembah dan puncak gunung. Hanya ada mereka bertiga di sana. Angin berdesir lembut. Setelah hening yang panjang, Pak Hartono akhirnya angkat bicara. Tapi pertanyaannya di luar dugaan. "Berapa omzet rata-rata per bulan?" tanyanya. Nadanya profesional. "Berapa biaya operasional untuk gaji dan perawatan? Apa rencanamu jika musim hujan tiba dan pengunjung menurun?" Alina menahan napas. Ayahnya tidak sedang berbasa-basi. Ia sedang menguji Bayu sebagai seorang pebisnis. Dengan tenang, Bayu menjawab setiap pertanyaan itu. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya, menunjukkan angka-angka, menjelaskan strateginya. Ia menjelaskan tentang rencana membangun area indoor, bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk paket wisata edukasi, dan mengembangkan produk olahan untuk dijual secara online. Ia bukan lagi hanya seorang petani, ia adalah seorang manajer. Pak Hartono mendengarkan dengan saksama.
Kekaguman yang ia coba sembunyikan perlahan mulai tampak di wajahnya. Ia menatap Bayu, lalu beralih menatap putrinya. Ia melihat Alina menatap Bayu dengan sorot mata penuh cinta dan kebanggaan. Tawa putrinya di tempat ini memang berbeda. Lebih lepas, lebih nyata. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat dari pundaknya. Tatapan dinginnya mencair. Dulu, katanya pelan. Saya tawarkan kamu uang untuk pergi dari kehidupan putri saya. Sekarang saya bertanya, berapa banyak investasi yang kamu butuhkan untuk membuat tempat ini menjadi 2 kali lebih besar? Bayu dan Alina saling pandang, terkejut. Ini adalah sebuah pengakuan. Sebuah tawaran untuk berdamai. Bayu tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang rendah hati. Terima kasih banyak atas tawarannya, Pak. Itu sebuah kehormatan besar bagi kami, jawab Bayu dengan sopan. Tapi untuk saat ini, kami ingin mencoba berkembang secara organik dengan kekuatan kami sendiri. Namun, doa dan restu dari Bapak adalah investasi paling berharga yang tidak ternilai harganya bagi kami berdua. Jawaban itu adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan benteng kesombongan Pak Hartono. Pria itu akhirnya tersenyum. Senyum yang tulus. Ia berdiri, mendekati Bayu, dan menepuk bahunya dengan keras. Restu saya, katanya dengan suara bergetar. Sudah kamu dapatkan sejak saya melihat tawa putri saya yang berbeda saat berada di tempat ini. Ia menoleh pada Alina. Maafkan Papa, Nak. Lalu ia kembali menatap Bayu. Dan maafkan saya, Bayu. Saya telah salah menilaimu. Air mata yang sejak tadi ditahan Alina akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. Hari itu, di atas sebuah saung yang dibangun dari mimpi dan kerja keras, 3 hati akhirnya menyatu. Pernikahan mereka tidak digelar di hotel mewah Jakarta, melainkan di hamparan Taman Bunga Cipta Rasa Asri. Sebuah perayaan cinta yang sederhana, hangat, dan dihadiri oleh semua orang yang menjadi bagian dari perjalanan mereka. Pak Hartono berdiri di samping Bayu, tersenyum bangga seperti seorang ayah kepada putranya sendiri. Ujang dan Adi menjadi pengiring pengantin pria, gagah dengan pakaian adat Sunda. Seluruh desa berpesta, merayakan kemenangan anak mereka, kemenangan harapan atas hinaan. Kisah Bayu dan Alina mengajarkan kita bahwa kehormatan sejati tidak diukur dari tebalnya dompet atau tingginya status sosial. Kehormatan lahir dari integritas, kerja keras, dan keberanian untuk mengubah caci maki menjadi pembuktian diri. Kekayaan terbesar bukanlah apa yang kita simpan di dalam brankas, melainkan harapan yang mampu kita bangun dengan kedua tangan kita sendiri, di atas tanah yang kita pijak. Cinta sejati tidak akan pernah padam oleh hinaan. Sebaliknya, ia akan menjadi api yang membakar semangat untuk menjadi lebih baik. Jika kamu tersentuh dan terinspirasi dengan kisah perjuangan ini, tunjukkan dukunganmu. Tekan tombol suka, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang kembali percaya pada kekuatan mimpi. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Tuliskan juga pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari cerita ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.